50 juta 50 ribu. Jadi juragan syariah kedua itu tadi kan. Mulai. Assalamualaikum kawan, sekarang saya berada di Kecamatan Puri. Kebetulan saya diterima di kantor Kecamatan Puri, kantor PPKH Kecamatan Puri yang bikin betah untuk tidur-tiduran. Oke, hari ini saya ditemani salah satu teman PPKH Kecamatan Puri. Yap. Kenalan dulu Mbak. Perkenalkan, saya Naneng Sutati. Saya salah satu pendamping PKH di Kecamatan Puri. Terima kasih Mas Haikam sudah main ke sini. Tapi sebelum saya lanjutkan, Bu Naneng ini punya nama keren, barangkali sampean nyari di Facebook ya. Siapa Mbak? Mbak. Punya nama keren Bunda Naneng. Jadi kalian semua itu wajib manggil Bunda ya. Aduh. Sama Mbak Naneng. Enggak sih. Manggil Mbak atau Bunda gini nanya? Terserahlah. Panggilan Bunda itu kan dulu sebelum jadi pendamping PKH itu kan saya seorang guru, seorang pendidik anak usia dini. Dimana kalau anak TK, anak PAUD itu mereka tuh manggil gurunya itu Bunda. Saya terlalu nyaman dengan panggilan itu sehingga kemana-mana itu seringnya dipanggil Bunda, bahkan KPM saya juga pun sebagian besar manggil saya Bunda seperti itu. Anak-anak dari teman-teman saya juga manggil Bunda semua. Teman-teman malah juga panggil Bunda akhirnya. Ya, ada juga seperti itu. Selain mampir, bukan sekedar mampir, ini saya sebenarnya beberapa hari yang lalu itu nonton mengamati statusnya Bunda ini. Kok kayaknya mau ada produk baru ini, kayaknya mau jualan ya Bun. Karena apa, ada inspirasi dari kiri kanan atau memang sebenarnya sudah waktunya untuk nambah-nambah penghasilan ini ceritanya. Ayo, gimana ceritanya? Iya sih, kalau ngomong soal cerita banyak banget. Kebetulan ini boleh jujur ya, boleh ya? 1 bulan terakhir ini atau berapa bulan terakhir ini saya kan merasa monoton gitu dengan aktivitas sehari-hari. BSP sebanyak itu katanya monoton. Catat Pak Menteri, katanya monoton BSP-nya. Iya, kalau ngomong soal pekerjaan lagi full-fullnya, lagi bansosnya banyak ya. Betul. Cuman kan rutinitasnya ya itu dan itu. Benar. Sementara saya kan merasa ingin sesuatu hal yang baru, yang menarik, yang menghasilkan, kan seperti itu. Itu salah satunya. Yang kedua, saya kan suka ngopi. Ngopi tanda kutip ya kan, ngopi, ngobrol, pinter. Nah, itu. Sekarang saya suka tuh sharing, diskusi sama teman-teman tuh kan suka. Nah, teman-teman kalau lagi sharing, diskusi nongkrongnya di mana biasanya? Nah, kan suka nongkrong. Nah, gitu kan. Salah satunya karena saya suka nongkrong, tapi nongkrongnya nongkrong positif ya, sambil diskusi seperti itu. Kemudian yang ketiga juga sebetulnya saya pengen mempunyai sesuatu milik saya sendiri. Jadi saya bekerja atau boleh saya pakai bahasa yang tinggi ya? Wah, apa kalau saya kan selama ini bekerja untuk uang. Nah, saya pengen itu kapan-kapan uang yang bekerja untuk saya. Begitu. Jadi investor ini ya maunya? Itu mungkin terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Cuman namanya cita-cita kita tanam dari bawah, impian kita gantungkan setinggi langit gitu ya. Ya, pengennya nanti saya punya sesuatu untuk diri saya sendiri. Bahkan sempat juga ini saya sama Ani Calwa. Hai Ani. Teman sekecamatan itu ya, teman sekecamatan itu pernah guyon-guyon aja. Pengennya nanti suatu ketika kita pengennya jadi wanita muslimah, pakai gamis yang cantik, kita pegang kalkulator. Oh alah, jadi juragan syariah ini ya, juragan bersistem syariah gitu ya. Apapun itulah gitu. Ingin menjadi entrepreneur muslimah yang betul. Nah, seperti itu. Pertanyaannya gini, yang pertama, sudah jalan atau belum sih? Saya kok penasaran ini. Nah, penasaran. Saya tanya dulu sebelum pertanyaan yang lebih lanjut. Ini sudah jalan belum yang jualan kopinya ini? Masih konsep. Kemarin
Yang pertama dulu, karena kita kan lagi banyak pekerjaan ini, termasuk BST, termasuk kemarin juga ini DTKS, Verval kan, jadi banyak sehingga saya memikirkan atau merancang konsep itu di sela-sela waktu. Kalau ada senggang, kalau capek ya sudah, gitu. Istilahnya pelan tapi pasti. Nah, gitu. ini cocok sebenarnya. Jadi ini kenapa sih saya kok pengen ngobrol sama Bunda ini? Karena ini kan kita sebagai pendamping PKH itu kan membawakan materi-materi tertentu kan di P2K2. Saya sebelum ke sini sudah tak WhatsApp loh tadi ya. Kita maunya ngobrol modul ekonomi sesi 3 memulai usaha. Kadang-kadang orang itu kalau ngobrol masalah usaha itu kan nyari narasumber yang sudah sukses, yang sudah punya jaringan besar, franchise-nya 50 gerai atau apa. Nah, ini cocok buat teman-teman KPM di luar sana yang sebenarnya punya keinginan untuk bikin usaha, tapi juga ganjalan-ganjalannya itu banyak, iya kan? Nomor 1 itu niat ada, tapi PD-nya kurang, iya kan? Nah, kita nanti jalan bareng-bareng sama Bunda. Ini kan Bunda juga ngaku kalau memang masih konsep. Nah, ayo kita balapan. Ayo cepet mana KPM sama pendampingnya. Ayo nih, disaksikan orang banyak ini. Ayo kita balapan. Nanti kita podcast lagi akhir tahun, ya kan? Akhir tahun itu tinggal berapa bulan ini? Sekarang September. 9 bulan 9, 3 bulan lah kita kasih waktu. Kita juga berikan video podcast ini pada teman-teman KPM biar ternyata memang orang yang punya posisi pun, punya kegiatan seharian pun, modal yang ada pun itu masih ada ganjalan kan gitu toh. Iya, betul. Nah, oke ya. Kita ingatkan saya kalau saya lupa. Di akhir tahun kita ngobrol lagi sama Bunda, ya kan? Nanti teman-teman KPM yang berhasil mendahului Bunda, kalau perlu didahului ya, itu kan bagus ya kan? Iya. Nanti kita ajak ngobrol bareng, Okay. Nah, sebelum lanjut kita ngobrol dulu kira-kira ya kan, ganjalan Bunda dalam memulai usaha ini apa sih? Hati atau modal atau apa gitu? Iya, banyak. Terkadang yang pertama niat. Niat kayak iya kayak enggak. Banyak sekali. Kemudian juga memilih konsep yang sekiranya apa yang mau kita jual itu belum ada di pasaran. Kemudian pertimbangan dasar ya, produk ya, pertimbangan dasar itu produk. Terus termasuk resep-resepnya. Karena kita kan sebisa mungkin menjaga rasa. Kalau ini di luar sana sudah banyak orang yang jualan. Pernah kepikiran beli resep atau lebih baik cari sendiri? Kalau beli resep itu kan mahal ya kayaknya ya. Iyalah. Apalagi kalau ke chef gitu ya. Chef yang terkenal. Saya belajar di YouTube sih. Oke. Saya belajar di YouTube. Langsung terus dicoba di rumah. Dicoba, dipraktekkan. Testernya teman-teman atau? Ya minimal ada yang temen ngasih masukan, di tester ke keluarga tetangga berapa orang gitu, cari pendapat mereka bagaimana. Yang pertama produk ya, produk. Yang kedua apalagi nih yang perlu? Nama. Terus untuk atau brand ya, untuk jenis produk yang sama, tapi kita punya brand sendiri. Jadi di sini saya inginnya bukan sekedar berjualan, bukan sekedar berdagang, tapi saya ingin membangun sebuah brand. Sehingga tidak sekedar menjualan dapat uang selesai, tidak, tapi ingin membangun sebuah brand. Nah, dari situ saya ingin tanya, membangun dari nol dengan beli franchise misalnya, itu kan kata orang lebih cepat kalau beli franchise gitu. Ini jadi pertimbangan income apakah nggak jadi perhatian yang utama? Barangkali kalau tujuan utama aja adalah penghasilan, ya sudah kita beli franchise saja. Gimana? Iya, sempat juga ada yang nawarin saya, termasuk tukang saya dalam arti tukang apa? Tukang apa? Saya yang pesen nih buat outletnya itu, ngasih informasi. Kenapa saya kan agak rumit gitu pesen outletnya kan, desainnya kan agak rumit. Terus ke dia ngasih masukan, tetangga saya itu ikut franchise.
dengan dana sekian sudah full, nggak usah pusing, nggak usah bikin logo, nggak bikin apa. Ya, sekali lagi tujuan saya bukan sekedar berjualan dapat uang, tapi saya ingin membangun sebuah brand. Kalau franchise itu kan brandnya orang. Betul. Iya, nah sementara kalau saya membuat sendiri, itu brand saya sendiri, dan bahkan mungkin kedepannya insya Allah jika Allah memberi rezeki, saya bisa membuat franchise untuk orang-orang, membuka lapangan untuk orang-orang. Nah, itu tujuan tujuan samping ya. Kalau orang kan otomatis banyak yang berjualan itu nyari keuntungan saja. Ini karena SDMPKH guys ya, yang dicari ndak cuma duit. Ayo kita buktikan. Tahun depan buka ditunggu sendiri atau ditunggu KPMPKH. Kita lihat ya. Nanti kita datang ke gerainya deh. Kita datang, kita sidak ya. Kita tanya apakah penjaganya ini KPM atau malah saudaranya sendiri. Ya, ini tantangan. Ndak apa-apa. Ini tantangan Bunda. Bukan kok kita membuli ndak ya, tapi ini kan kita ngobrol dalam rangka kita warga SDMPKH ya toh. Apa sih yang bisa kita lakukan buat warga PKH? Nah, ini kan kita jelas-jelas pengen membahas salah satu materi di P2K2 itu tadi kan memulai usaha. Oke, kembali lagi yang pertama tadi kita mikir produk, terus mikir nama. Yang ketiga ini mikir apa ini? Apa yang mau ditata dulu ini? Tempat. Lokasi ya, lokasi yang strategis. Kayaknya ini mau pandangan kemana ini? Kemarin sih sempat di sebelah rumah itu kan ada ruko-ruko, sempat ke situ, sempat sudah bertamu kepada yang sudah di situ. Juga ditanya motivasinya apa. Otomatis pertimbangan memilih tempat itu juga ditanya juga motivasinya. Kemudian juga ini di depan kecamatan juga sempat sudah menghubungi Pak Kades Desa Puri juga masih proses. Jadi dalam memilih tempat itu ada beberapa tempat. Jadi tidak hanya satu tempat saja yang kita incar, ada beberapa tempat. Nanti kita observasi tempat yang paling strategis dan paling nyaman. Jadi tempat banyak. Untuk memilih tempat pun ada beberapa yang perlu kita pertimbangkan. Satu, keamanan, kenyamanan dan juga strategis itu juga. Karena nanti mempengaruhi banyaknya pelanggan ya, bukan tempatnya ramai lalu lalang orang atau di pojokan lapangan kan gitu. Sekarang tuh pembeli kan tidak sekedar membeli sebuah produk, tapi mereka juga membeli sebuah kenyamanan. Betul. Kayak di kafe-kafe itu kan nggak sekedar kopi gitu kan, butuh tempat nongkrong yang bisa itu instagramable itu. Lidah saya agak susah ini ngomong bahasa yang kekinian ya. Terus segi keamanan juga. Nanti kan setelah selesai buka kan tutup. Nah, itu dalam merapikan itu kan kalau tidak aman usaha kita nggak bisa berjalan lama gitu loh. Terus gini, ini kan kita ngomong di hadapan teman-teman KPM yang barangkali juga punya niat untuk buka usaha. Yang pertama yang pasti ditanyakan itu modal. Iya Mbak, sampean punya modal, kami yang nggak punya modal ini bagaimana? Itu kan pertanyaan yang paling klise yang ditanyakan warga kita di desa-desa. Misal Bunda ini nggak punya modal, apa sih yang Bunda lakukan pertama kali? Ini simulasi aja. Ini juga menyemangati teman-teman yang ada niat kuat tapi modal minim. Nah, tipsnya apa misalnya? Modal itu bagaimanapun juga yang utama. Cuman kadang modal itu bisa banyak, bisa minim juga. Kita bisa menyesuaikan. Kalau modal minim, saya boleh punya cita-cita ya. Saya cita-citanya itu nanti tidak hanya satu. Kalau satu outlet sudah berhasil, kita kelola, nanti saya buka outlet lagi. Itu cita-cita. Mudah-mudahan tercapai. Amin. Gitu. Kenapa satu persatu? Karena saya tidak punya modal. Seandainya saya punya modal, saya akan langsung buka beberapa. Atau buka langsung bentuk dalam kafe. Tapi berhubung karena saya tidak punya modal, saya mencoba mencari yang kekinian itu apa dalam bentuk outlet kayak rombong. Rombong tapi rombong kekinian. Tapi untuk kelas KPM sih, saya kemarin tanya itu sekitar harga 2 juta. Itu yang paling murah. Paling murah. Saya memang kalau franchise itu 13 juta.
merek lokal atau merek sudah nasional itu? Kan ada franchise yang kecil-kecil tuh, ya kan? Ada yang misal kita tahu ada kebab yang apa sudah nasional dan internasional itu, ya bukan karena saya jualan kebab di rumah ya. Nah itu yang terkenal itu loh, ya kan ada itu yang di pinggir-pinggir jalan itu kan internasional sudah. Itu 13 juta itu Merek. Minuman juga merek inilah bahasa Korea lah. Gitu. Oh itu ya, Bahasa oke. Korea, ya. Itu 13 juta, saya berpikir dengan 13 juta saya sudah bisa punya 2 stand. Kalau saya bikin sendiri. Benar, gitu. masuk akal. Ya, kalau saya franchise 13 juta, saya dapat satu, saya semuanya ikut orang. Saya tidak bisa membuka lapangan baru, saya nggak bisa jual produk lain sesuai dengan saya karena franchise. Nah, kalau 13 juta saya bisa udah punya 2 karena saya bisa meminimkan, saya membuat anggarannya itu seminimal mungkin gitu ya. Bisa membuat jadi terkadang itu dengan modal yang minimal tapi impian yang maksimal. Jadi modal minimal, impian yang maksimal. Otomatis memang kita harus agak kerja keras di sini. Yang perlu dicatat itu tadi ya, 13 juta bisa dapat 2 outlet. Nah, hitung sendiri, ayo nabung. Itu walaupun kayaknya besar, tapi kalau niat, ya kita nggak tahu lagi lah. Mungkin ada petunjuk atau ada peluang, kan gitu. Oke, kebanyakan orang di desa itu, warga kita ya, kita ngomong warga kita, ada yang sudah mulai berusaha kecil-kecilan barangkali, jualan sosis bakar, kayak jualan apa sih cilok atau apa itu yang tempura-tempuran itu loh. Kesulitan kedua selain membuka usaha, juga ada kesulitan besar lain. Ini lebih besar dari sekedar buka usaha. Kesulitan mengelola uang gitu loh. Pengelola uang itu enggak mudah loh. Betul. Banyak yang mengeluh begini. Iya Mas, iki kalau dipakai harian, makan harian ikut itu saja. Iya, sak mbok-mbok ya, alias apa itu mbok? Itu apa? Modal utamanya juga ikut masuk belanja dapur. Apa tipsnya apa ini untuk bisa rencana ya, kita sama-sama jalan lah, sama-sama belum jalan serius di situ. Paling optimal itu ngatur pengeluaran kayak apa sih? Pengeluaran hasil kan ada pemasukan. Ya apa ngatur uang ini udah masuk ini. Ini persis ya di modul ekonomi ya. Iya, balik lagi ke situ benar. Tapi saya mengalami cerita ini tentang usaha saya yang pernah saya jalani, jualan pulsa contohnya. Modal awal saya Rp50.000. Dan saya mentargetkan Rp50.000 itu saya tidak akan menambah. Jadi Rp50.000 itu memang saya khususkan untuk usaha jualan pulsa saya dan tidak saya ambil keuntungannya. Berarti dapat deposit segitu, pokoknya ada orang beli deposit ulang, beli deposit ulang gitu ya. Berputar. Jadi antara uang belanja dengan uang usaha itu jangan dicampur. Oh, harus dipisah. Berarti itu kembali ke modul ekonomi sesi 1, mencatat berarti ya, masalah pencatatan. Nanti kita kembali, kita lihat lagi video di Bu Lili ya, kita di P2K2 itu ya. Ayo, jangan lupa loh Mas. Pendamping lupa tokoh-tokoh di P2K2. Ya, Bu Lili. Bu Lili itu diajari iya. Maklum guys, kita di masa pandemi gini kan ya berhenti berapa bulan itu? 4 bulan ya, kita berhenti 4 bulan. April, Mei, Juni, Juli kita berhenti P2K2. Paling-paling kita ngegrup aja ya. Pencatatan itu sangat penting. Nanti kapan-kapan kita khusus bahas tips dan trik dalam mencatat ya. Kita bahas orang tidak punya uang itu bukan karena tidak ada pemasukan kadang-kadang, tapi uang yang keluar lebih besar daripada uang yang masuk. Betul, gitu kan? Betul. Nah, gitu. Oke, ini barangkali ada tips yang tidak umum untuk menyemangati teman-teman KPM. Saya kan ini tadi kita kasih tantangan kan? Ya. Ayo kita balapan antara pendamping dan KPM, cepet-cepetan nanti yang pokoknya nanti kabari saja pendamping. Boleh ke saya langsung atau ke Bunda Naning gitu. Yuk kita nanti yang melihat video ini terus semangat bikin usaha baru, kita datangi, kita exposure, kita kasih
pemasaran ya. Nanti biar mereka tambah semangat, biar banyak yang tambah nyontoh. Tipsnya, barangkali punya tips apa gitu yang nggak kepikiran, saya barangkali nggak kepikiran. Ya ini saya kalau cerita ini kisah nyata yang saya alami. Dari 50 juta itu saya bisa beli laptop. 50 juta apa 50 ribu? 50 ribu. Wah, muter ribuan ter ini. Iya, jualan pulsa bisa beli laptop. Laba pulsa itu Rp500 per satu transaksi itu Rp500.000. Tapi saya bisa beli laptop dengan harga 2.800.000 waktu itu, hanya dengan uang 50.000. Saya kan juga menggunakan pulsa, biasanya menggunakan pulsa. Nah, otomatis saya beli di diri saya sendiri. Itu saya membeli. Jadi meskipun yang jualan pulsa itu ada diri saya sendiri, ketika saya butuh pulsa, saya membayar kepada diri saya sendiri. Seakan nabung ya, Rp500 itu ya, seakan-akan nabung jadi, ya. Untuk kebutuhan pribadi pun memang saya mungkin ini terkesannya pelit ya. Untuk kebutuhan sendiri ya, komen saja, nanti komentar di bawah, Bunda Naning pelit gitu ya. Apa saya yakin ada yang komentar gitu nanti. Ya mungkin pelit, cuman ini adalah bisnis adalah bisnis. Jadi jangan dicampur itu dengan kebutuhan pribadi. Jadi meskipun itu pulsa saya gunakan sendiri, saya tetap membayar. Jadi, bagaimana kalau korcam utang itu? Boleh dikasih enggak? Boleh, tapi bayar. Bayar di belakang kalau ketemu ya. Ya, jadi itu meskipun untuk diri kita sendiri juga kita membayar, sehingga modal tidak akan berkurang untuk konsumsi pribadi. Itu juga yang biasanya kalau kita yang pernah sekolah di SMK ya, di akuntansi, mungkin saya jurusan bukan akuntansi, cuma sedikit dikasih dasaran. Seorang direktur pun tidak bisa ngambil seenaknya uang perusahaan, semua harus dicatat gitu. Segala kebutuhan pribadi seorang direktur, pemilik perusahaan pun tidak bisa sembarangan mengambil. Jadi harus ada catatan. Bahkan bisa jadi seorang direktur berhutang terhadap perusahaannya sendiri kalau dia misalnya butuh uang pribadi gitu ya. Itu seperti itu. Nah, itu terlalu tinggi kalau kita bicara seperti itu. Mungkin kalau saya sendiri juga seperti itu. Untuk pulsa saya membayar sendiri. Sehingga uang pulsa yang 50.000 itu tidak bahasa Jawanya tidak kalong, itu apa ya bahasanya ya? Modalnya tidak habis gitu. Modalnya tetap berputar terus ya. Labanya jadi dimasukkan lagi, dijadikan modal. Laba dijadikan dari 50.000 modal jadi 100, 200 sehingga menjadi berkembang banyak. Ketika itu modalnya sudah banyak, paling banyak saya untuk nyaldo, bahasanya itu nyaldo atau kulaan pulsa ya. Itu dengan misalnya saya sudah punya modal dari 50.000 menjadi 3 juta katakanlah. Yang misalnya ya saya ambil 200 untuk modal lagi, yang 2.800.000 bisa saya ambil untuk beli laptop. Nah, itu kalau udah hasilnya udah banyak, baru bisa kita memanfaatkan itu. Berapa lama tuh jadi dari 50.000 jadi 2 juta itu berapa lama? Berapa tahun dia? Waktu itu amazing. Sabar betul ya Bunda Naning itu ya. Ya ampun. Ya kalau kita menggunakan uang usaha itu akan habis. Iya, gitu. Ya, paham. Jadi kita bedakan. Ya, memang harus telaten, harus ulet. Dan itu nyata real saya alami itu di beberapa tahun yang lalu gitu ya. Ketika saya masih menjadi seorang guru waktu itu gajinya berapa gitu ya kan. Jadi memang harus itu ada catatan tersendiri. Memang itu real, tidak bohong. Saya beneran mengalami hal tersebut itu. Oke. Selanjutnya ini lah kalau masalah rencana kita tunggu, kita ayo eksekusi dalam ini masih awal bulan ya, mari kita eksekusi dalam sebulan ini. Nah, selanjutnya gini, yang namanya produk dari masa ke masa itu kan trennya berubah-ubah kan. Ya barangkali beberapa waktu ini 1, 2, 3 tahun ke belakang itu kopi kan sangat sangat trending gitu kan. Nah, sebagai calon entrepreneur, ada ndak bayangan kayaknya ini ya di tahun 2021 akan ada produk yang menggantikan hebatnya kopi. Ada ndak pikiran seperti itu, atau kita membaca-baca tren di luar sana kayaknya ini saya sampai nggak kepikir apa gitu loh. Barangkali ada bayangan selain minuman, produk apa yang kira-kira ya applicable buat kita tentunya, tapi kita juga memberi semangat pada KPM. KPM itu Bunda juga sebagai seorang motivator buat KPM. KPM itu dikasih peluang apa sih enaknya, dikasih pandangan apa kira-kira yang di masa depan itu bisa survive gitu loh.
apa ya, selain kopi gitu loh. Jualan kopi kan gampang, kopi saset itu bisa. Apa apa kira-kira ke depan ya? Seperti yang saya sampaikan dari awal, bahwa saya sekedar bukan jualan kopi, tapi saya membangun brand di sini. Jadi brand itu bisa menyeluruh. Jadi kalau kita sudah punya brand, sudah punya nama, apapun yang kita jual, itu bisa jadi niatnya gitu situ ya, kayak betul. Iya. Barangkali yang kayak kita ngomong satu brand kopi terkenal di Amerika itu kan nggak hanya jual kopi, ternyata jual roti juga ada, ya kan? Seperti itu. Gitu Bahkan ada satu brand itu hanya sekedar jual mie instan pun gitu loh. Tetapi dia sudah bisa memiliki omset yang mungkin puluhan juta. Jadi saya amazing gitu loh. Jadi di sini dari awal memang saya mikirnya itu, karena memang Indonesia itu kan istilahnya itu budayanya itu budaya hari ini musim apa? Musiman. Habis itu lenyap. Betul. Gitu. Kita harus pintar-pintar baca musim ya. Betul. Nah, makanya di situ dari awal saya itu memikirkannya itu membangun sebuah brand. Karena nanti jangka panjangnya jika semakin lama brand itu semakin terkenal, produk apapun brandnya tetap hidup gitu kan. Betul. Jadi nanti apapun yang kita jual tidak melulu kopi, apapun bisa kita jual, mereka kenalnya adalah brand kita. Benar. Bukan sekedar produknya. Ini tips yang sangat bagus ya. Kadang-kadang orang kan fokus bahkan memberi nama brandnya khusus, misal roti bakar aneka gitu. Ketika roti bakar sudah nggak booming kan susah untuk bikin nama lagi gitu kan. Kita memulai dari nol untuk memperkenalkan sebuah produk. Ya masuk akal. Jadi jualan itu optimisnya itu sih ya survive terus, tapi yang namanya tren juga perlu kita lihat juga, ya kan. Oke. Terus ini kita yang menjadi pertanyaan itu tadi kan masalah produk yang mau kita jual supaya ikut tren, selalu ikut tren, brandnya tidak mati. Dan selanjutnya ini yang mau saya tanya, apakah ketika sebuah tren itu betul-betul booming ya, kita betul-betul lagi rame, kita langsung ambil kesempatan, istilah aji mumpung itu seberapa aman sih buat Bunda sendiri atau buat warga KPM itu? Kadang-kadang kan seperti sepeda. Kita ngomong sepeda. Ada saya lihat di beberapa desa itu ada suami KPM yang awalnya tambal ban itu dia merambah ke restorasi sepeda, ya kan? Karena aji mumpung. Tapi kan itu kita nggak lama, kita nggak bisa memastikan berapa lama tren sepeda itu. Masalah itu gimana pendapat Bunda? Untuk aji mumpung mungkin kadang-kadang kita bolehlah ikut di situ, memanfaatkan atau untuk mendapatkan berkah di momen-momen seperti itu. Tetapi itu kita sadari bahwa itu hanya sesaat, dan kita harus berkreativitas di lainnya. Mungkin seperti contohnya tadi tambal ban. Mungkin di awalnya tambal ban. Dia memanfaatkan kesempatan, memanfaatkan momen, habis itu dia akan kembali ke tambal ban. Bener. Dia kan ada usaha pokoknya ya. Dia mengamankan diri. Bukan langsung pindah, tapi juga usaha awalnya tetap dipertahankan. Ini yang perlu dibayangkan. Jadi jangan langsung mengalihkan modal dari usaha lama ke usaha baru. Jadi usaha lama tetap ditekuni, buka cabang, istilahnya ekstensifikasi ya kan. Tidak sekedar pindah pindah ke sesuatu yang tren, tidak pindah produk meninggalkan yang lama gitu kan. Oke. Karena kadang memang momen itu rezeki bertumpah ruah di momen itu. Contohnya kalau momen Ramadan gitu kan, jualan sore gitu kan. Betul, tapi hanya 1 bulan. Setelah itu mereka bingung ini gimana kan gitu. Nah, memang kita harus kreatif di situ. Kita mikirnya juga jangka panjang juga. Atau bahkan kita punya plan atau punya rencana itu jangan hanya satu, plan A, plan B, mungkin juga plan C sampai D. Punya beberapa rencana
punya beberapa konsep. Jadi yang kita pikirkan bukan sekedar hal yang menyenangkan, yang wah, wow. Terkadang hal buruk pun kita pikirkan resiko-resikonya. Ya, meskipun analisis SWOT ya. Kayak kuliah. Oke, benar. Tapi benar. Keilmuan itu kan sudah terbukti ke masa-masa yang lampau sudah terbukti. Memang gitu ngomong gampang sih memang. Cuman meskipun ngomong gampang, terkadang kalau kita tidak memikirkan sebelumnya, kadang kita juga sesuatu hal kemungkinan terjadi tapi tidak terpikirkan, kita akan kaget gitu loh. Jadi kita coba memikir ini terjadi, rencana kita seperti ini. Jadi memang harus melakukan analisa sih, meskipun prosesnya nanti pasti tertatih-tatih pasti. Dan jangan lupa, tidak semua KPM itu kuotanya cukup untuk lihat podcast kita loh ya. Iya, betul. Dicatat dan nanti di P2K2 Bunda juga sampaikan loh ya. Insya Allah. Itu poin-poinnya banyak sekali. Nanti kita kalau perlu kita rangkum nanti untuk tetap kita ngobrol ini. Salah satu tujuannya juga barangkali ada manfaat untuk KPM, kan gitu. Iya, mudah-mudahan. Nah, dan jangan lupa ini tantangan buat teman-teman KPM di luar sana. Ini saya membawakan tamu yang bukan yang sudah sukses, bukan yang sudah jalan dan punya gerai di mana-mana, tapi ini tamu yang juga mau memulai usaha, tapi dengan perhitungan-perhitungan sesuai yang ilmu yang kita dapatkan di P2K2 kan ya. Betul. Nah, ayo masa kalah teman-teman. Saya kira semua punya kesempatan yang nggak terlalu jauh lah kita sama-sama. Barangkali di KPM juga kan ada penghasilan si suami ya kan untuk modal, istri untuk istrinya buka usaha baru. Di masa pandemi gini kan kita sangat butuh tambah-tambahan gitu kan. Apalagi masa daring, anak-anak sekolah daring itu sangat membutuhkan kuota ini yang kayak jajanan yang tidak terlihat ya. Jadi semangat teman-teman, jangan keburu ragu kalau untuk membuka usaha kan gitu ya. Barangkali ada kalimat terakhir, kita mau tutup dulu sesi berapa nih? Sesi 3 ini kita mau tutup dulu. Semangat terakhir, motivasi terakhir, monggo disampaikan oleh Bunda Naning. Ya. Ya, jadi untuk memulai usaha itu memang jangan terburu-buru memikirkan modal. Memang pasti usaha butuh modal. Cuman yang penting adalah tekad dan niat dulu. Jadi uang tidak cukup, mulai usaha yuk. Ayo. Sip. Tes. Munia. Santai bro, kayak wong. Aku ngomong apa iki? Jenenge ngetes 1 2 3 biasa. 1 2 4 5 1 2